Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, berjumpa lagi dengan kami dari kelompok 2 yang siap untuk mempresentasikan dan juga mengedukasi saudara semuanya supaya bisa untuk memahami materi yang akan kami sampaikan. Nah, sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri nih dari kelompok 2. Yang pertama ada Ratih Dwi yang akan menyampaikan slide yang kedua dan ketiga. Berikutnya ada Amalia Putri yang akan menyampaikan slide keempat dan kelima. Selanjutnya ada Az-Zahra yang akan menyampaikan slide ketujuh dan kedelapan. Selanjutnya ada Tio Marja Ananta akan menyampaikan slide yang kedelapan. Dan yang terakhir ada Dewi Safitri yang akan menyampaikan slide yang ke-9. Proses membaca. Proses membaca merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari menata bacaan sampai mengolah informasi dalam otak dan juga melafalkannya. Proses pertama adalah proses mata terangsang oleh bacaan. Proses yang kedua saat yang dimana mata menerima rangsangan melalui mata. Syarat menyampaikan rangsangan kepada otak merupakan proses yang ketiga. Proses yang keempat, otak memproses rangsangan tersebut dalam bentuk pemahaman atau justru otak menafsirkan rangsangan yang diterimanya. Proses tersebut adalah otak merespon informasi untuk dikritisi secara aktif dan pasif. Proses membaca ada 5, yaitu proses psikologi, proses sensoris, proses perseptual, proses pengembangan, dan proses pemahaman keterampilan. Membaca sebagai proses psikologi. Membaca itu pengembangannya akan dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya psikologi membaca, seperti inteligensi, usia mental, jenis kelamin, tingkat sosial, ras, kepribadian, bahasa, sikap, dan lain-lainnya. Membaca sebagai proses sensori. Sebagai proses sensori mengandung pengertian bahwa kegiatan membaca itu dimulai dengan melihat stimulus masuk lewat indera penglihatan mata, setelah dilakukan pemaknaan atau pengucapan terhadap maknanya. Membaca sebagai proses perseptual mengandung pengertian bahwa dalam membaca merupakan proses mengasosiasikan makna dan interpretasi berdasarkan pengalaman tentang stimulus atau lambang serta respon yang menghubungkan makna dengan stimulus atau lambang tersebut. Membaca sebagai proses perkembangan. Sebagai proses perkembangan mengandung arti bahwa membaca itu pada dasarnya merupakan suatu proses perkembangan yang terjadi sepanjang hayat seseorang. Membaca sebagai proses perkembangan keterampilan. Sebagai perkembangan keterampilan, mengandung arti membaca merupakan sebuah keterampilan berbahasa atau language skill yang sifatnya objektif, bertahap, bisa digeneralisasikan, merupakan perkembangan konsep, pengenalan dan identifikasi, serta merupakan interpretasi mengenai informasi. Jenis membaca ditinjau dari segi terdengar tidaknya suara si pembaca pada waktu membaca. Membaca dapat dibagi atas membaca dalam hati, serta membaca bersuara atau membaca nyaring. Dilihat dari sudut cakupan bahan bacaan yang dibaca, membaca dapat digolongkan ke dalam membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Membaca dalam hati hanya mempergunakan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Sedangkan membaca dalam hati adalah cara atau teknik membaca tanpa suara. Jenis membaca ini lebih menekankan terhadap pemahaman isi bacaan. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas. Membaca ekstensif meliputi 3 jenis membaca, yakni yang pertama ada membaca survei. Membaca survei adalah sejenis kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari ruang lingkup bahan bacaan yang hendak dibaca.
Oleh karena itu, dalam prakteknya, pembaca hanya sekedar melihat atau menelaah bagian bacaan yang dianggap penting saja. Yang kedua, ada membaca sekilas. Membaca sekilas atau membaca skimming adalah sejenis membaca yang membuat mata bergerak dengan cepat, melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan memperhatikan bahan tertulis untuk mendapatkan informasi secara cepat. Yang ketiga, ada membaca dangkal. Pada dasarnya, membaca dangkal merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang dibaca. Membaca jenis ini biasanya dilakukan bila pembaca bermaksud untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan. Oleh karena itu, jenis bacaannya pun betul-betul merupakan jenis bacaan ringan, misalnya majalah, novel, cerpen, atau sebagainya. Selanjutnya, membaca intensif. Membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Jenis membaca intensif antara lain yang pertama yaitu membaca teliti. Membaca ini bertujuan untuk memahami secara detail gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut untuk Baik, selanjutnya adalah B. Membaca pemahaman. Menurut Tarigan, pada tahun 1986, membaca pemahaman merupakan sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, serta pola-pola fiksi. C. Membaca kritis. Membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tanggang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis dan bukan hanya mencari kesalahan. D. Membaca ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. E. Membaca bahasa asing. Membaca bahasa asing pada tataran yang lebih rendah umumnya bertujuan untuk memperbesar daya kata dan untuk mengembangkan kosakata. Dalam tataran yang lebih luas tentu saja bertujuan untuk mencapai kefasihan. F. Membaca sastra. Membaca sastra merupakan kegiatan membaca karya sastra baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi dan kepentingan pengkajian. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2 mengenai materi tentang proses dan juga jenis-jenis membaca. Atas kekurangan dan juga kesalahan dari kelompok 2, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.